Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin ba'da subuh dengan membaca fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang poin yang keempat dari fikih bermadhab, yaitu tingkatan dalam bermadhab. Di sini kita akan menjelaskan tentang hierarki manusia. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi madhab dan tingkatan-tingkatan masyarakat ketika mereka bermadhab. Kita sebutkan muqaddimahnya, kemampuan masyarakat dalam mengikuti majelis ilmu yang disampaikan oleh para ulama berbeda-beda. Dan realita itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, realita itu juga sudah ada sejak masa silam. Bahkan sejak zaman Nabi SAW. Kemampuan para sahabat dalam menangkap dan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berbeda-beda. Ada yang cepat hafal, tapi dia nggak paham. Ada yang paham, ada yang dia paham dan hafal. Ada yang nggak hafal dan nggak paham. Sebagaimana umumnya masyarakat. Demikian pula generasi setelahnya. Demikian pula generasi setelahnya hingga sampai di zaman kita. Sehingga kita melihat ketika dalam sebuah forum pengajian, ada sebagian di antara jamaah yang dia cepat menghafal, cepat paham. Dan ada yang cepat hafal, tapi lama paham. Ada yang hafal tapi nggak paham-paham. Dan ada yang nggak hafal dan nggak paham. Ada murid yang mampu menyerap ilmu dari gurunya secara maksimal, sehingga dia mampu memahami cara berijtihad yang dilakukan oleh sang guru. Sebaliknya, ada di antara muridnya yang hanya bisa memahami hasil akhir dari fatwa sang guru, sementara dia tidak paham cara ijtihad sang guru. Sehingga dia tidak tahu latar belakangnya. Kenapa sih Ustadz mengatakan haram? Kenapa Ustadz mengatakan makruh? Kenapa mengatakan halal? Dia nggak tahu latar belakangnya. Dan itu mayoritas teman-teman yang mereka belajar ilmu syariat. Mereka tidak mau untuk mempelajari proses. Tapi yang sering yang mereka lakukan adalah mempelajari, membaca hasil. Saya kasih satu contoh ya. Jadi di web konsultasisyariah.com itu berisi ribuan artikel. Saya tidak hafal, mungkin kalau dulu sudah mencapai 10.000 artikel, 10.000 lebih ya. Dan bounce rate dari web ini cukup tinggi. Rasio pentalan dari web ini cukup tinggi. Saya pernah melihat di Google Analytics untuk web konsultasi syariah. Jadi salah satu indikator bagaimana kita bisa melihat behavior dari pembaca, tingkah laku dari pembaca dalam berinteraksi dengan web. Kita lihat bounce rate-nya, rasio pentalannya. Rasio pentalannya sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu nggak betah ketika melihat sebuah artikel. Rasio pentalan itu begini. Ngeklik sebuah artikel ya. Sudah? Hanya mungkin dalam waktu 1, 2, 3 detik sudah klik yang lain. Lalu nanti dalam waktu sekejap dia klik yang lain. Dia klik yang lain. Akhirnya rasio pentalan jadi tinggi. Maka kita menyimpulkan, berarti di sini orang itu nggak bisa betah lama dalam menyimak artikel yang ada di sana. Kemudian sempat di web ini dipasang semacam CCTV untuk merekam sebagian aktivitas pembaca. Nah, ternyata ketahuan. Jadi dia hanya baca judul, sudah setelah diklik baca judul, lalu scroll ke bawah, baca kesimpulan. Udah, klik yang lain, judul, scroll ke bawah, kesimpulan. Lagi seperti itu. Oh, pantas saja kalau bounce rate-nya tinggi.
rasio pentalan yang tinggi itu karena mereka tidak mau membaca proses. Padahal penjelasan di tengah itu menyebutkan tentang latar belakang kenapa ada kesimpulan ini. Dan ini umumnya interaksi yang dilakukan oleh pembaca terhadap sebuah artikel agama. Banyak di antara mereka yang cuma baca judulnya menarik, sudah. Setelah itu langsung scroll, kesimpulannya apa? Kalau seperti ini yang terjadi, selamanya dia hanya bisa menjadi orang yang membaca hasil akhir dari sebuah fatwa, tapi dia tidak memahami proses. Kondisi ini mempengaruhi cara seseorang dalam mengikuti mazhab gurunya. Pada masa silam, sewaktu berbagai madrasah fikih mulai berkembang, cara bermadzhab masyarakat dikembalikan kepada dua madrasah besar yang berkembang saat itu. Seperti yang sudah pernah kita singgung ya, yaitu madrasah Ahlul Ra'yi dan madrasah Ahlul Hadis. Hal tersebut menjadi ciri khas penganut masing-masing mazhab, seperti penyebutan Imam Rabi'atul Ra'yi. Karena beliau dominan menggunakan metode kias, sehingga sampai dikenal oleh masyarakat Rabi'atul Ra'yi. Rabi'atul Ra'yi, meskipun beliau ini gurunya Imam Malik, tapi Rabi'ah ini cukup dominan dalam menggunakan kias, metode kias, sehingga dikenallah sebagai Rabi'atul Ra'yi. Baik. Kemudian kita coba lihat di sini. Secara umum, ada materi yang diikuti dari seorang ulama. Adanya tolong dicoret ya di sini. Secara umum, materi yang diikuti dari seorang ulama. Mungkin di sini ada kata dua ya yang. Secara umum ada dua materi. Secara umum ada dua materi yang diikuti dari seorang ulama. Yang pertama adalah materi Usulul Istidlal Al-Fiqhi. Materi Usulul Istidlal Al-Fiqhi. Bagian ini berisi metodologi ulama dalam menyimpulkan dalil fikih, cara mereka beristihad, serta landasan atau usul yang mereka gunakan dalam memahami teks ayat maupun teks hadis Nabi SAW. Jadi di bagian ini yang dipelajari adalah metodologinya. Yang dipelajari metodologinya. Sudah? Kemudian materi yang kedua adalah Masailul Furu' Al-Fiqhiyah. Bagian ini berisi fatwa-fatwa untuk masalah tertentu atau keterangan dalam kasus tertentu, seperti hukum untuk masalah pembatal wudu, hukum masalah halal haram makanan, hukum seputar syarat sah nikah, dan sebagainya. Orang bertanya, apa syarat sah nikah? Ulama menjelaskan, syarat sah nikah 1, 2, 3. Cuman menyebutkan aja. Kenapa beliau sebut itu sebagai syarat sah nikah? Tidak ada keterangan tambahan. Nah berarti dia hanya mengambil bagian furu' fiqhiyah. Masailul furu' al-fiqhiyah. Bagian fikih yang sifatnya rincian terhadap rincian hukum-hukum fikih. Syarat sah wudu apa saja? Syarat sah sholat apa saja? Dia menghafal itu, berarti dia mempelajari Masailul Furu' al-Fiqhiyah. Tapi kalau dia mempelajari metode beristidlal, metode dalam menyimpulkan dalil, dia itu perhatikan, gurunya ini bagaimana cara mengambil dalil. Oh, beliau mengambil Al-Quran. Setelah Al-Quran, beliau menggunakan hadis yang sahih dan hasan. Setelah itu, beliau menyimak ijma' sahabat. Ada nggak ijma' sahabat seperti ini? Setelah itu, beliau menggunakan penjelasan tabi'in. Baru setelah itu mendapatkan kesimpulan. Nah, proses ini kan metodologi beristihad. Itu yang dipelajari sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan fikih dari proses itu.
Nah, ada murid yang mempelajari proses. Ketika murid itu mempelajari proses, berarti dia belajar usulul istidlal al-fiqhi. Dan itu tingkatannya lebih tinggi daripada mempelajari masailul furu' al-fiqhiyah. Berkaitan dengan ini, cara manusia dalam bermadhab bisa kita bagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, bermadhab dengan mengikuti semuanya, baik metodologi berdalil maupun bagian kasus-kasus tertentu. Sehingga bagaimana cara ulama madhab ini dalam menyimpulkan dalil, metodologinya diikuti. Demikian pula fatwa-fatwa beliau. Beliau punya fatwa seperti ini, itu juga diikuti. Banyak ulama mujtahid yang menggunakan metode ini dalam bermadhab. Banyak ulama mujtahid yang menggunakan metode ini dalam bermadhab. Kemudian yang kedua adalah bermadhab dengan mengikuti metodologi menyimpulkan dalil. Dia hanya mengikuti bagian yang pertama, usul istidlal al-fiqhi. Dia hanya mengikuti metodenya. Tetapi bisa jadi tidak mengikuti fatwa di permasalahan tertentu. Sehingga di masailul furu' al-fiqhi dia nggak ikut. Tapi dia hanya mengambil metodologinya. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah bermadhab hanya dengan mengikuti fatwa di permasalahan rinci, di permasalahan yang sifatnya rinci, di permasalahan furu'. Di permasalahan furu' ya. Furu' tadi apa? Rincian dari hukum. Kalau boleh diterjemahkan ya masalah cabang. Karena dia tidak paham metodologi ulama dalam menyimpulkan dalil, sehingga dia hanya mengikuti fatwanya, mengikuti keterangan-keterangan dari mereka tanpa memahami metodologinya. Baik, ini kurang lebih 3 tingkatan manusia ketika bermadhab. Nah, kalau kita buat lebih detail, sebenarnya manusia dalam bermadhab itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi 2. Kegiatan masyarakat dalam bermadhab. Secara garis besar kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama berlaku bagi para pembelajar. Berlaku bagi orang yang mau belajar. Para tullabul ilmi. Sehingga dia memang betul-betul belajar. Untuk yang berlaku bagi para tullabul ilmi atau talibul ilmi, yang berlaku bagi para pembelajar, bermadhab itu ada 3 tingkatan. Apa saja tingkatannya? Apa saja 3 tingkatan ini? Tadi sudah kita sebutkan. Ada yang belajar usul dan sekaligus furu'nya. Ada yang belajar usul saja tanpa furu'. Dan ada yang hanya belajar furu' saja tanpa usul. Usul itu metodologi, furu' itu hasil kesimpulan. Ada yang belajar metodologi, berikut dia mengikuti hasil kesimpulannya. Ada yang belajar metodologi saja tanpa ngikut hasil kesimpulannya. Ada yang belajar hasil kesimpulannya saja tanpa pernah belajar metodologi. Baik. Yang kedua, kegiatan bermadhab yang kedua adalah kegiatan bermadhab bagi orang awam. Masyarakat awam. Kegiatan bermadhab yang kedua yang dilakukan oleh masyarakat awam, sebenarnya mereka tidak punya madhab. Seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim,
mereka karena tidak belajar, maka tidak bisa disebut bermadhab. Sebab mereka juga tidak mengikuti apa yang dinyatakan oleh ulama madhabnya, tidak pernah tahu dan mempelajari Imam Syafi'i itu ngomong apa saja sih. Mereka nggak pernah melakukan seperti itu. Maka di posisi sebagai masyarakat awam, yang mereka lakukan bukan bermadhab. Sebenarnya ini hanya mengikuti apa kata gurunya. Hanya mengikuti apa kata gurunya. Gurunya menyampaikan apa, itu yang dia ikuti. Karena sebenarnya dia tidak bermadhab. Sebab kenapa disebut tidak bermadhab? Untuk objek pembelajaran dalam madhab, yaitu mempelajari usul, yaitu metodologi, dan mempelajari furu', hasil akhir, kesimpulan dari sebuah fatwa maupun pernyataan dalam masalah fikih, mereka nggak pelajari. Sehingga poin 1, 2, 3 yang tadi sudah kita sebutkan ya, ada 3 tingkatan bermadhab, ini tidak dilakukan oleh orang awam. Mereka nggak belajar metodologi, mereka juga nggak belajar masail furu'iyah dari imam madhab atau dari ulama madhab. Karena mereka nggak belajar, sebenarnya yang terjadi pada mereka adalah mengikuti apa kata gurunya. Tayyib. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kelima. Haruskah kita bermadhab? Haruskah kita bermadhab? Ada 2 pertanyaan turunan dari hal ini yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah, apakah kita harus mengikuti madhab tertentu? Dalam arti mengambil semua pendapatnya, mengambil semua pendapat yang ada di dalamnya, dan tidak boleh berpindah ke pendapat yang lain. Apakah kita harus belajar agama? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita harus belajar agama melalui madhab tertentu? Jadi haruskah kita bermadhab? Itu ada 2 kemungkinan makna. Haruskah kita mengikuti madhab tertentu dan gak boleh keluar dari madhab ini? Atau makna yang kedua, haruskah dalam belajar agama harus melalui madhab tertentu? Apakah dalam belajar agama harus melalui madhab tertentu? Ini pertanyaan yang kedua. Dipahami ya bedanya ya? Jadi kalau yang pertama, haruskah kita masuk ke dalam madhab tertentu dan tidak boleh keluar? Pertanyaan yang kedua adalah, kalau saya mau belajar agama, apakah saya harus melalui madhab tertentu? Sehingga kalau nggak melalui madhab itu, nanti saya tidak bisa mendapatkan hasil. Baik, kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Apakah kita harus mengikuti madhab tertentu? Sebagai konsekuensi bahwa kita tidak harus mengikuti pendapat seseorang secara keseluruhan, ini seharusnya di enter gitu ya. Ini ditaruh di bawah gitu, biar dia jadi penjelasan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Apakah kita harus mengikuti madhab tertentu? Kamu kalau beragama itu harus nyemplung ke salah satu madhab ini. Apakah harus demikian? Maka pengantarnya adalah, sebagai konsekuensi bahwa kita tidak harus mengikuti pendapat seseorang secara keseluruhan, demikian pula kita tidak harus mengikuti madhab tertentu secara keseluruhan. Begitu ya. Sehingga di sini pendapat, perorangan, individu. Yang kedua, pendapat madhab. Yang di sini kan ada sekelompok ulama, gitu ya. Baik. Kita sudah pernah mendapatkan kesimpulan bahwa siapapun
tidak diwajibkan untuk mengikuti orang tertentu. Kamu harus ikut fulan, harus ikut A. Kalau enggak, masuk neraka kamu. Tidak ada ketentuan itu. Selain satu orang, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Kalau kamu tidak ikut Nabi, masuk neraka. Itu pasti. Karena beliau diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Sedangkan apakah kita harus ikut A atau ikut B? Kalau enggak, kamu masuk neraka. Jawabannya tidak harus. Karena dia bukan Nabi. Dan dia tidak maksum. Sudah? Sebagai konsekuensinya, ketika kita tidak harus mengikuti individu tertentu, maka kita juga tidak harus mengikuti mazhab tertentu dalam beragama. Begitu ya. Kalau kamu tidak mengikuti mazhab A, B, C, D, masuk neraka kamu. Lalu apa bedanya ketika kalau kamu tidak mengikuti imam A, imam B, imam C, kamu masuk neraka? Kan sama saja kalimat ini. Dipahami ya? Sehingga pendapat itu ada sebagaimana ada pada individu, juga ada pada mazhab. Maka sebagai konsekuensi, ketika seorang muslim tidak harus mengikuti orang tertentu dalam beragama, muslim juga tidak harus mengikuti mazhab tertentu secara keseluruhan dalam beragama. Sudah? Bedakan dengan dua ini. Belajar. Ini perorangan. Individu tadi ya. Ini mazhab. Kalau saya belajar agama, apakah saya harus melalui orang tertentu? Jawabannya ya iya. Lah kamu mau belajar kemana? Ya kalau bisa tanpa melalui siapapun. Berarti kamu nggak punya guru. Ya baca sendiri. Baca sendiri, gurumu adalah buku itu. Penulisnya. Sehingga kemanapun dia itu mau belajar, pastikan ada orang yang diikuti. Ada orang yang menjadi sumber ilmu bagi dia. Paham di sini ya? Maka ketika ada orang mau belajar nih. Ada orang mau belajar. Dia mau belajar ke sini, mau belajar ke sini, kan sama saja. Sehingga bedakan antara mengikuti pendapat secara totalitas dengan belajar agama. Ini dua hal yang berbeda. Saya mau belajar. Silakan Bapak kalau mau belajar agama, ini ada banyak pilihan ulama. Dan masing-masing punya mazhab yang berbeda. Baik, saya akses yang terdekat saja. Si A, silahkan Anda belajar si A. Sudah? Dan belajar si A belum tentu mengikuti seluruh pendapat A. Bisa jadi di proses belajar, dia nggak sepakat dengan gurunya. Dia beda pendapat dengan gurunya. Sangat mungkin. Tapi kalau ini, enggak. Apapun kata A, saya ikuti. Nah, kalau itu tidak harus. Apapun kata A harus saya ikuti, tidak harus. Apapun kata mazhab A harus saya ikuti, tidak harus. Tapi kalau belajar, kemana saya harus belajar? Kamu harus belajar ke salah satu guru yang menjadi senior kamu. Mazhab beliau apa? Mazhab A. Wah, saya nggak mau A. Mau cari yang mazhabnya apa? Yang nggak bermazhab. Pokoknya kalau bisa, saya tidak bergantung kepada satu orang tertentu. Ya nggak bisa. Kamu bukan nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari malaikat. Sehingga apapun itu kamu harus menginduk ke salah satu orang untuk belajar. Maka perlu dibedakan. Jadi dua pertanyaan ini membedakan hal itu ya. Mengikuti mazhab dalam arti mengadopsi seluruh pendapat. Dan yang kedua, belajar melalui mazhab tertentu. Nah, kalau mengikuti dalam arti mengadopsi seluruh pendapat, ini tidak harus. Sebagian ulama misalnya Ibnu Qayyim bahkan mengingkari pendapat yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendapat tertentu secara keseluruhan. Anda harus mengadopsi mazhab A secara keseluruhan. Ini keliru, nggak benar. Ibnu Qayyim mengatakan, wala yalzamu ahadan qat ayyatamadhhaba bimadhhabi rajulin minal ummah
Seseorang di kalangan umat ini tidak wajib untuk mengikuti madhab tertentu. Bihaitsu ya'khudhu aqwalahu kullaha. Di mana dia mengambil semua pendapat madhab itu dan wa yada'u aqwala ghairihi, dan meninggalkan pendapat yang lain. Pokoknya saya hanya mau perkataan Imam Syafi'i, imam yang lain saya nggak mau ambil. Kata beliau, wa hadhihi bid'atun qabihah huditsat fil ummah lam yakul biha ahadun min a'immatil Islam. Dan ini merupakan pemahaman yang jelas menyimpang di tengah umat, yang baru terjadi di kalangan masyarakat. Tidak ada satupun ulama kaum muslimin lam yakul biha ahadun min a'immatil Islam. Tidak ada satupun di kalangan ulama kaum muslimin yang pernah mengatakan demikian. Wahum a'la rutbatan wa ajallu qadran. Padahal mereka adalah orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi derajatnya, dan lebih mulia dibandingkan ulama yang mengharuskan bermadhab. Jadi ulama masa silam gak ada yang punya prinsip seperti itu. Kau harus mengikuti fulan ini, tok. Selain fulan gak boleh. Mana ada pernyataan ulama seperti itu? Tidak ada. Selanjutnya, Ibnu Qayyim menyebutkan alasannya, bahwa tidak mungkin pendapat para ulama generasi sahabat tabi'in maupun tabi'in hanya tergabung di 4 imam madzhab yang terkenal, sementara yang lain hilang atau tidak berlaku. Jadi kebenaran itu tidak mungkin hanya ada di salah satu dari 4 madzhab itu, tidak mungkin. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Imam Ibnul Baz rahimahullah. Beliau menyampaikan keterangan, al-madhabiyah laysat lazimah. Bermadhab itu bukanlah sesuatu keharusan. Wa man qala innahu yalzamu an-nasa, innahu yalzamu an-nasu ayatamadhhabu bimadhhabi Ahmad aw Malik aw Syafi'i, fa qawluhu ghairu sahih. Siapa yang mengatakan orang harus mengikuti salah satu di antara 4 mazhab ini, Ahmad, Malik, atau Syafi'i atau yang lain, ini adalah pendapat yang keliru, keterangan yang keliru. Al-madzahibu jadidatun. Semua mazhab itu sesuatu yang baru. Ada setelah kurun sahabat, setelah generasi sahabat, dan setelah tabi'in. Sehingga tidak wajib bagi seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab. Innama hiya aqwalu ulama'in. Itu hanyalah pendapat sebagian ulama, ishtaharu wa duwinat aqwaluhum, yang pendapat itu terkenal lalu ditulis, fashtaharat hadil madhahib, sehingga madhab-madhab itu jadi terkenal. Lalu beliau melanjutkan, fa Ahmad rahimahullah, wa Malik rahimahullah, wa Syafi'i rahimahullah, wa Abu Hanifah rahimahullah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah rahimahumullahul jami' adalah ulama sejenis dengan Sufyan Ats-Tsauri, sejenis dengan Al-Auza'i, sejenis dengan Ishaq bin Rahuya. Sebagaimana kita tidak harus untuk mengambil pendapatnya Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ishaq bin Rahuya, Al-Auza'i atau yang lainnya, maka demikian pula kita tidak harus untuk mengambil pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Abu Hanifah. Walakin nandur, namun kita mempelajari, kita memperhatikan fi masail khilaf, dalam perkara yang masih diperselisihkan, fama wafaqal haqqa min aqwalihim akhadnahu, yang sesuai kebenaran kita ambil, wa ma khalafahu tarakna, yang tidak sejalan dengan kebenaran kita tinggalkan. Ini prinsip yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Baik, sehingga untuk kasus yang pertama, yaitu apakah kita harus mengadopsi semua pendapat ulama, jawabannya tidak harus. Nah, sekarang kita beralih ke kasus yang kedua. Apakah kita harus belajar agama melalui mazhab tertentu? Kasus kedua ya. Apakah kita harus belajar agama melalui mazhab tertentu?
Nah, di sini kita akan jawab. Kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Apakah kita harus belajar agama melalui mazhab tertentu? Dalam menjalankan syariat agama, manusia pasti mengikuti pendahulunya. Baik dalam masalah ibadah, muamalah, termasuk juga akidah. Kita bisa memahami cara sholat, cara puasa, sebagiannya. Kita bisa memahami cara sholat, cara puasa, dan ibadah yang lainnya karena kita mendapatkan penjelasan dari guru atau kita membaca buku para ulama. Kita bisa mengetahui hal-hal haram dalam kegiatan muamalah yang kita lakukan karena kita mendapatkan penjelasan dari para tokoh yang mengajarkan materi itu. Artinya, dalam beramal kita pasti akan mengikuti orang lain, sehingga dengan pendekatan ini semua manusia pasti bermadhab. Karena kan dia belajar. Ketika dia belajar, dia dapat keterangan, lalu dia ikuti. Sehingga dengan pendekatan ini, berarti setiap manusia pasti bermadhab. Dalam arti mengikuti tokoh yang mengajarkan agama kepadanya. Kemudian ketika seseorang semakin mendalami ilmu agama, bisa jadi akan terjadi pergeseran. Pada awalnya dia mengikuti tata cara sholat guru A. Kemudian dia berpindah mengikuti tata cara sholat guru B. Mungkin dulu dia mengikuti cara sholat terbitan misalnya terbitan Apollo Surabaya. Dulu kan ada itu, terkenal ya. Lalu setelah itu dia pindah mengikuti cara sholat terbitan Toha Putra ya. Setelah itu dia pindah lagi mengikuti cara sholat terbitan Media Hidayah. Wah, ini kok jadi iklan penerbit ini. Mungkin akan terjadi perubahan seperti itu ketika dia belajar, ketika dia membaca. Dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, para ulama memahami bahwa bermadhab itu berbeda dengan taklid. Bermadhab itu mengikuti ulama dengan beberapa tingkatan sebagaimana yang kita jelaskan di poin sebelumnya. Adapun taklid mengambil semua pendapat yang dinyatakan oleh seseorang yang menjadi sandaran taklid, sekalipun bisa jadi jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Kendati demikian, bagi sebagian orang bermadhab terkadang sampai pada derajat taklid. Dipahami ya? Baik. Nah, di sini ada keterangan dari Syekh Dr. Abdus Salam Asy-Syuwair, hafizahullah. Beliau menjelaskan dalam salah satu ceramahnya, innahu la talazuma bainat tamadhubi wa bainat taqlid. Tidak ada hubungan konsekuensi antara bermadhab dengan taklid. Wa dzalika anna ba'dal muqallidah laisa bi mutamadhibin. Karena sebagian orang yang taklid itu sebenarnya dia tidak bermadhab. Dia nggak belajar, dia nggak ngerti. Sudahlah, apapun yang disampaikan oleh ajengan saya ikuti. Kama anna ba'da al-mutamadhibin laisu bimukallidin. Demikian pula sebagian orang yang bermadhab, dia bukan orang yang taklid. Berdasarkan hal tersebut, maka bermadhab lebih tepatnya dipahami sebagai upaya mengikuti pendapat imam yang diyakini lebih dekat kepada dalil atau lebih dekat kepada kebenaran. Dalam arti orang yang mengikuti tidak tahu dalil tersebut, atau tidak memahami dalil tersebut, sehingga dia perlu mengambil keterangan tentang dalil itu dari seniornya atau dari ulamanya. Saya nggak tahu tentang penjelasan ini. Nah, saya ambil dari senior saya, dari pendahulu saya. Paham ya? Dan itu melalui proses belajar. Kemudian di sini ada keterangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, innahu subhanahu dhamma man a'rada amma anzalahu ala taqlidil aba.
Allah mencela orang yang meninggalkan syariat yang Allah turunkan karena taklid kepada nenek moyang. Dan itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ngapain saya ikuti Al-Quran? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muqtadun. Kami sudah menjumpai bapak-bapak kami dulu seperti ini. Dan kami mengikuti apa yang mereka katakan. Ini taklid kepada nenek moyang sampai meninggalkan kebenaran. Wa hadzal qadaru minat taqlid mimma ittafaqas salaf wal ummat wal a'immatul arba'ah ala dhammihi wa tahrimi. Taklid sampai pada tingkatan semacam ini disepakati oleh para ulama imam mazhab yang 4 bahwasanya itu adalah perbuatan yang tercela dan haram. Wa amma taqlidu man badala juhdahu fi ittiba'i ma anzalallah. Adapun taklid kepada orang yang berusaha untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan. Ya. Wa khafiya alaihi ba'duhu. Lalu dia tidak tahu sebagian dari dalil yang ingin dia dapatkan. Man huwa a'lamu minhu faqalladahu fihi man huwa a'lamu minhu. Lalu dia mengikuti orang yang lebih ngerti tentang itu. Fahadza mahmudun ghairu madmum. Ini terpuji dan tidak tercela. Wa ma'jurun ghairu ma'zur. Dan ini mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Jadi kasusnya seperti ini. Orang belajar. Si A belajar. Dalam proses dia belajar, di sini dia tidak tahu. Ini kok saya tidak ngerti ya. Masalah ini saya tidak ngerti, enggak dong. Sudah berusaha untuk dia pelajari, tetap enggak tahu. Akhirnya si A tanya kepada si B, B, kamu ngerti enggak masalah X ini? Oh, saya ngerti masalah X. Nah, maka A mengikuti B. A mengikuti B. Jadi proses belajarnya jadi tembus. Karena si A dalam masalah X itu dia mengikuti B. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama. Sebab ilmu tidak berkumpul pada satu orang. Sehingga saat si A belajar, dia tertahan. Di sini saya tidak tahu. Akhirnya dia melihat keterangan para ulama mazhab yang lain. Dapat dia. Baik, saya ikuti ini. Kalau seperti itu, yang disebut bermadzhab, inilah bermadzhab yang benar. Akhirnya tergantung dari keseringan kepada siapa dia sering merujuk untuk permasalahan yang tidak dia ketahui. Oh, dia lebih sering merujuk kepada pendapat Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad. Maka di saat itulah, dalam proses belajar itu, banyak dia mendapatkan ilmu terbuka bagi dia untuk ilmu yang tidak dia ketahui, karena mengikuti mazhab-mazhab yang dia pelajari. Itulah bermazhab yang benar sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.